Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 651, Tentara melancarkan serangan. 30 mil jauhnya dari kota Liangsu. Lingkungan sekitar sangat luas, langit menggantung, dan ada tenda putih yang tak terhitung jumlahnya sejauh mata memandang. Para prajurit berbaju besi berpatroli di daerah itu, tampak perkasa dan luar biasa. Di kejauhan, ada tempat latihan yang sangat besar, tempat puluhan ribu tentara sedang berlatih. Mereka berasal dari wilayah militer Barat Daya, salah satu dari 8 penjaga kota di luar kota Liangsu. Distrik militer Barat Daya hanyalah bagian dari istana militer, dan berada di bawah kendali istana militer. Menurut pangkat prajurit, pangkat istana militer, dari tinggi ke rendah, adalah pemimpin istana, komandan, jenderal, 10.000 kavaleri, 1.000 kavaleri, 100 kavaleri gagah berani, komandan, prajurit. Di wilayah militer Barat Daya, perwira tertinggi adalah seorang jenderal yang mengelola 10 Wan Xiaoqi. Setiap pengendara Wan Qi bertanggung jawab atas 10.000 tentara. Xia Qingchen memegang surat rekomendasi wanita parubaya di tangannya dan tiba di depan barak wilayah militer Barat Daya. Rekomendasi yang dia berikan kepada Xia Qingchen adalah wilayah militer Barat Daya. Wilayah militer ini merupakan wilayah militer peringkat terakhir di antara 8 wilayah militer besar. Alasan mengapa hal ini direkomendasikan adalah karena belum lama ini, terjadi banyak korban jiwa di wilayah militer Barat Daya. Banyak jenderal tingkat menengah tewas. Makanya, banyak tempat kosong. Jika kinerja Xia Qingchen luar biasa, dia mungkin bisa maju dengan kecepatan tercepat. Di sisi lain, wilayah militer lainnya tidak memiliki kondisi seperti itu. Wajib militer, harap berbaris dengan sabar dan memperhatikan semua jenis inspeksi. Hanya mereka yang lulus ujian yang bisa menjadi kandidat. Di luar pagar kamp militer, seorang prajurit perkasa menjaga ketertiban dengan nada tegas. Xia Qingchen bukan satu-satunya yang datang untuk mendaftar wajib militer. Setiap tahun, setelah perjalanan Skymoon, itu adalah periode puncak perekrutan istana militer. Banyak orang yang tidak berkinerja baik dalam perjalanan Skymoon datang ke kamp militer untuk bekerja dan mencari jalan keluar. Xia Qingchen diam-diam mengantri di belakang dan diam-diam mengamati proses perekrutan. Melanggar perintah, diskualifikasi. Tiba-tiba terdengar omelan dari dalam pagar. Seorang gadis muda dengan wajah pendiam tanpa perasaan dipungut oleh seorang prajurit jangkung dan dilempar ke tanah. Yang terakhir berguling-guling di tanah dan merangkak ke atas dalam lumpur. Mengapa kamu ingin aku melepas pakaianku? Itu sebuah penghinaan. Kita tidak perlu bergabung dengan Angkatan Darat Barat Daya. Pemuda itu pergi dengan marah, tapi hal itu menimbulkan keributan. Apakah semua wanita harus melepas pakaiannya untuk diperiksa? Tidak mungkin seburuk itu, kan? Ini terlalu ketat. Mungkin karena terlalu banyak orang yang bergabung dengan Angkatan Darat Barat Daya baru-baru ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain bersikap lebih tegas. Lian Xing mencubit dadanya dan berkata dengan lemah, "Sialang, aku tidak akan masuk." Bisa dibayangkan orang yang memeriksa tubuh wanita itu pastilah seorang pria. Kalau tidak, wanita itu tidak akan pergi dalam keadaan marah seperti itu. Mari kita bicara di dalam. Xia Qingchen berbicara. Ketika giliran Xia Qingchen tiba, 2 orang dan seekor anjing memasuki pagar dan melihat sekelompok jenderal duduk di dalam dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika mereka melihat Lian Xing, mata mereka berbinar. "Buka semua pakaianmu. Saya ingin pria dan wanita." Salah satu dari mereka berdiri dan menegur dengan cambuk di tangannya. Graji memamerkan giginya, sekelompok orang tua bejat. "Anjing master ini akan melepas bulunya dan menunjukkannya padamu, oke? Mengapa begitu banyak orang yang hadir untuk pemeriksaan fisik?" Dia jelas-jelas memanfaatkan wanita. Xia Qingchen tidak menganggapnya aneh. Tidak peduli seberapa ketatnya disiplin di Angkatan Darat, akan selalu ada di Angkatan Darat. Dia meluangkan waktu dan mengeluarkan surat rekomendasi wanita paruh baya itu. "Saya punya surat rekomendasi." Jenderal itu terkekeh dan menunjuk ke tempat sampah di dekat kakinya. "Ada banyak surat rekomendasi di sini. Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Tapi, kamu harus melepas bajumu dulu. Istana militer memang berbeda dengan tempat lain. Surat rekomendasi dari orang biasa tidak akan ada gunanya." Xia Qingchen tidak berekspresi. Dia mengeluarkan surat itu dan melemparkannya ke wajahnya. "Kita akan bicara setelah aku selesai." Yang terakhir menangkapnya dan siap mengutuk. Siapa yang menyangka bahwa Xia Qingchen akan mencabut pedangnya,
dan pedang patah yang tajam akan menusuk ke dalam mulutnya. Kenapa kamu tidak mencoba memarahiku? Matanya dingin. Para jenderal lain yang menonton pertunjukan itu berdiri dan memelototinya. Kurang ajar, berani sekali. Xia Qingchen tidak merasa takut dan berkata dengan tenang, beberapa dari kalian, tutup mulutmu juga. Aku akan membunuh kalian semua, dan tidak ada yang akan membalaskan dendammu. Satu-satunya cara untuk menghadapi tentara adalah dengan menggunakan kekerasan. Semakin lemah mereka, mereka akan semakin tidak pernah puas. Benar saja, setelah mendengar ini, mereka mulai ragu. Provinsi Liang adalah tanah suci seni bela diri di 108 domain. Pakar muda dengan latar belakang menakutkan ada di mana-mana. Mereka masih bisa menindas orang biasa, tetapi jika mereka berani mengatakan di depan umum bahwa mereka akan membunuh mereka semua, tidak ada yang bisa mengatasi keluhan mereka. Latar belakangnya harus diperlakukan dengan hati-hati. Tidak peduli apa latar belakangmu, kamu tidak boleh begitu sombong di kamp militer, kan? Kata jenderal terkemuka, tapi dia jelas tidak sekekang sebelumnya. Saat dia berbicara, dia kemudian mengambil surat Xia Qingchen dan membaliknya. Sekilas, alisnya sedikit bergerak. Itu sebenarnya direkomendasikan secara pribadi oleh pengasuh Putri Komando Yanyu. Para petinggi istana militer mungkin bisa mengabaikan Putri Yanyu, tetapi bagi para jenderal tingkat rendah, Putri Yanyu secara alami adalah sosok seperti naga surgawi di langit. Beraninya mereka mengabaikan surat rekomendasi seperti cara mereka memperlakukan orang lain. Jadi itu Tuan Muda Xia. Anda memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Jenderal muda itu segera mengubah sikapnya dan berkata dengan antusias, karena ada rekomendasi, itu setara dengan meminta seseorang menjamin Anda. Tentu saja tidak perlu meninjau semua aspek. Saat itulah Xia Qingchen menyingkirkan pedang patahnya dan menatap mereka dengan dingin. Bagaimana rencanamu mengatur kami? Xia Qingchen berbicara. Saya Bai Xiaoqi, orang yang bertanggung jawab atas penilaian. Saya secara resmi telah lulus penilaian Anda dan mengizinkan Anda menjadi tentara resmi. Kata sang jenderal. Hanya seorang prajurit. Sepasang mata anjing geraji berkata dengan sengit, apakah kamu bercanda? Ada aturan ketat di istana militer, kata Bai Mingqi tak berdaya, susunan peringkatnya harus berdasarkan pencapaian masa lalu. Dia menunjuk surat itu dan berkata, walaupun surat itu mengatakan bahwa Tuan Xia adalah orang pertama yang melakukan perjalanan bulan langit di punggung Bukit Langit Bulan, menurut catatan kami, tempat pertama adalah Yuqingyang. Nama Tuan Muda Xia juga tidak masuk 10 besar. Pemeringkatan Skymoon di langit telah dikirim ke Liangsu. Punggung Bukit Langit Bulan juga salah satunya, sehingga kamp militer dapat segera menangkapnya. Mungkin kami salah dalam informasi, jadi kami tidak mencatat nama Tuan Muda Xia. Jadi, saya hanya bisa memaksa Tuan Muda Xia menjadi tentara, kata Bai Mingqi. Tentara, Xia Qingchen sedikit mengernyit. Titik awal ini sungguh terlalu rendah. Tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi anggota eselon atas dan menikmati hak atas sumber darah. Apakah tidak ada cara untuk memperbaikinya? Xia Qingchen berbicara. Ya, Bai Mingqi menjawab dengan cepat, ada menara bela diri di kamp militer yang menguji kekuatan seseorang. Jika kekuatan Tuan Muda Xia mencapai standar tertentu, Anda dapat meningkatkan level Anda. Itu lebih seperti itu. Xia Qingchen berhenti sejenak. Dia kemudian bertanya, 5 transformasi tingkat bintang menengah. Bisa jadi level apa? Petik 2. Itu tergantung usia, kata Bai Mingqi cepat, jika Anda berusia di atas 30 tahun dan telah mencapai transformasi kelima tingkat bintang menengah, maka Anda tidak layak disebutkan. Paling-paling, Anda hanya bisa menjadi kopral. Namun, jika usia Anda di bawah 20 tahun dan telah mencapai transformasi kelima tingkat bintang menengah, maka Anda bisa menjadi Bai Xiaoji. Tampaknya istana militer pun sangat mementingkan pengembangan bakat. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memberikan perlakuan yang luar biasa kepada talenta luar biasa. Bab 652, lupakan persahabatan. Xia Qingchen mengangguk puas. Baiklah, mari kita lakukan. Setelah ini, dia akan pergi ke menara bela diri untuk menguji budidayanya. Kekuatannya jauh melebihi standar kavaleri bersayap 100, dan dia bahkan mungkin mencapai level kavaleri bersayap 1000. Baiklah, saya akan mendapatkan tanda identitas untuk Tuan Muda Xia dan teman-temannya, kata Bai Mingqi. Saat ini, gerbang terbuka dan klakson berbunyi. Di luar, seolah-olah ada petir, dan suara langkah kaki terdengar. Kavaleri Gongsun Qianren telah kembali dari pengejaran mereka, kan?
Sepertinya dia akan menang besar dan dipuji oleh petinggi lagi. Pagar terbuka, dan 1.000 tentara yang menunggangi binatang iblis kembali dengan gagah berani, menimbulkan awan debu yang besar. Pemimpinnya tidak lain adalah Gong Sun Wuji. Dia menatap lurus ke depan dan kembali bersama pasukannya, menikmati perhatian seluruh kamp. Sial, Tuan Chen, bukankah itu penjaga Xia Manor kita? Mata Graji membelalak saat mengatakannya dengan kaget. Lian Xing baru mengikuti Xia Qingchen di kemudian hari, jadi dia tentu saja tidak tahu siapa Gong Sun Wuji. Tapi bagaimana mungkin dendam tidak mengenalinya? Kata-kata Graji bagaikan kebisingan di tengah gemuruh kuku kaki, dan tak seorang pun peduli. Namun Gong Sun Wuji mendengarnya dan segera menarik kendali untuk menghentikan binatang itu. Dia melihat suara itu dengan terkejut dan pupil matanya menyusut saat dia melihat dengan dendam. Anjing Xia Qingchen, Gong Sun Wuji berseru kaget. Dia segera melihat ke samping, dan sosok yang sangat dia ingat muncul. Xia Qingchen, Gong Sun Wuji berteriak kaget. Dia segera turun dan berjalan cepat menuju Xia Qingchen. Wajahnya penuh kegembiraan. Bagaimana mungkin dia tidak senang melihat teman lamanya? Ini terlalu tidak terduga. Xia Qingchen berpikir sejenak sebelum dia mengingat Gong Sun Wuji. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Gong Sun Wuji begitu bersemangat hingga dia menjadi tidak koheren. Ada banyak hal yang ingin dia katakan di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke kamp militer di Liangsu? Graji menyeringai. Tentu saja, saya di sini untuk menjadi seorang tentara. Gong Sun Wuji menepuk pahanya dan berkata, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Temukan aku. Posisi apa yang sudah kamu atur untuk saudara Xia? Dia bertanya sambil berjalan menuju Bai Xiaoji. Melapor kepada Tuhanku, itu adalah seorang prajurit, jawab Bai Mingqi ketakutan. Dia terdiam. Apa sebenarnya latar belakang yang dimiliki Xia Qingchen? Dia sebenarnya dekat dengan Gong Sun Wuji, kavaleri beranggotakan 1.000 orang di wilayah militer Barat Daya. Di wilayah militer Barat Daya, terdapat total 100.000 kavaleri, masing-masing membawahi 1.000 tentara elit dan jenderal. Di antaranya, pada kompetisi kamp militer tahun lalu, Gong Sun Wuji berhasil meraih juara pertama kompetisi 1.000 kriket. Dia adalah seorang jenderal muda yang sangat mempesona di wilayah militer Barat Daya. Tentara, segera ganti menjadi kapten. Gong Sun Wuji mengerutkan kening. Seorang kapten bertanggung jawab atas 10 tentara, jadi dia bisa dianggap sebagai pejabat wijen. Tuan Gong Sun, kata Bai Mingqi dengan canggung, ada peraturan di istana militer. Setiap promosi harus memiliki kekuatan atau layanan berjasa yang sesuai. Banyak orang merasa kesulitan untuk meningkatkan kekuatan mereka, namun mereka telah memberikan kontribusi yang besar. Mereka tidak bisa membiarkan orang seperti itu menenangkan hati mereka, bukan? Oleh karena itu, selain kekuatan, poin prestasi juga dapat digunakan sebagai cara untuk maju. Namun, hal itu membutuhkan poin prestasi yang sangat besar, dan itu sangat sulit untuk dicapai. Gong Sun Wuji menamparkan 5 token Dewa Kekejian di atas meja. Xia Qingchen telah membantuku membunuh makhluk abadi yang menjijikkan di dunia. Poin kontribusi ini harus 500 poin. Seharusnya cukup bagiku untuk dipromosikan menjadi kopral, bukan? Petik 2. Tuan Gong Sun, apakah Anda akan memberikan semua jasa Anda kepada Tuan Muda Xia? Bai Mingqi bertanya dengan heran. 5 keping kekejian abadi hanya dapat ditukar dengan 500 poin kontribusi, namun semuanya diberikan kepada Xia Qingchen sekarang. Bai Mingqi tidak percaya. Gong Sun Wuji berusaha menjadi prajurit Wan Xiaoqi, dan sudah waktunya dia mengumpulkan pahala. 500 poin prestasi bukanlah jumlah yang kecil baginya. Hentikan. Segera ganti menjadi kapten. Gong Sun Wuji melambaikan lengan bajunya. Bai Mingqi tidak punya pilihan selain menerima tanda abadi kekejian itu dengan penyesalan yang mendalam. Tunggu, saya sendiri yang akan berjuang untuk jabatan militer, kata Xia Qingchen, mengapa saya menyia-nyiakan poin kontribusi Anda? Petik 2. Itu hanya 500 poin prestasi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kebaikan Anda dalam membimbing saya hari itu? Gong Sun Wuji berkata dengan tegas. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tanda kopral yang dibawakan Bai Mingqi. Setelah itu, dia langsung menuliskan kata Xia Qingchen. Pada akhirnya, dia memasukkannya ke telapak tangan Xia Qingchen tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi rekan di danau yang sama. Gong Sun Wuji menepuk bahu Xia Qingchen, merasa sangat bahagia.
Xia Qingchen merasa tidak berdaya. Sungguh menyia-nyiakan 500 poin kontribusi. Dia bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan jabatan militer yang lebih tinggi. Terima kasih banyak. Xia Qingchen berbicara. Hahaha. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita, kata Gongsun Wuji. Dia baru saja akan melanjutkan percakapan dengan Xia Qingchen ketika suara ajudan kepercayaannya terdengar dari binatang iblis itu. Tuan Gongsun, Tuan Yu sedang menunggu laporan kami. Mendengar hal tersebut, Gongsun Wuji hanya bisa berhenti dan berkata, saat ini saya sedang sibuk dengan urusan militer. 3 hari kemudian, saya akan mengadakan jamuan makan di kota untuk menghibur Anda. Kalau begitu bagaimana kalau kita ngobrol? Petik 2. Baiklah, jawab Xia Qingchen. Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Gongsun Wuji, dan dia ingin berbicara dengannya. Jika percakapannya berjalan lancar, dia bahkan bisa memberi Gongsun Wuji beberapa petunjuk tentang kultivasinya. Selamat tinggal. Gongsun Wuji melompat ke atas binatang iblisnya dan memimpin pasukannya kembali ke perkemahan. Gerobak di belakangnya melewati kelompok Xia Qingchen. Ada beberapa mayat tergeletak di atasnya, dan Liansing mengenali mereka sekilas. Dia berkata dengan terkejut, sialang, bukankah ini dewa kekejian bulan kegelapan yang kamu bunuh? Graji memutar mata anjingnya, setelah semua ini, poin prestasi aslinya adalah milik Tuan Chen. Menggunakan jasa Tuan Chen untuk memberikan bantuan kepada Tuan Chen, itu sudah cukup. Xia Qingchen menghentikan mereka, jangan bicara omong kosong. Dia berkata. Dia memandang Gongsun Wuji, yang terakhir sudah mendengar percakapan mereka, tetapi dia tidak berbalik dan segera pergi bersama ajudan kepercayaannya. Setelah menempuh jarak yang jauh, orang kepercayaan itu melihat bahwa senyuman di wajah Gongsun Wuji telah menghilang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xia Qingchen itu terlalu tidak tahu malu, bukan? Darren memberikan penghargaan kepadanya untuk membantu mereka. Tetapi pada akhirnya, dia benar-benar mengambil pujian untuk dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia sendiri yang membunuhnya. Dia benar-benar menghapus kebaikanmu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu berterima kasih di dunia ini? Saya benar-benar mempelajari sesuatu yang baru. Gongsun Wuji melambaikan tangannya untuk menghentikan orang kepercayaannya yang marah. Dia memandangi matahari terbenam yang menyala-nyala seperti api di cakrawala, dan kesepian yang mendalam muncul di wajahnya. Jalur seni bela diri adalah jalur yang panjang dan sulit. Berapa banyak orang yang pernah mengenal Anda akan menghilang dari hidup Anda? Petik 2. Xia Qingchen, mantan sainganku, mantan jalan terangku, mengapa jadi seperti ini? Awalnya, dia ingin memperlakukan Xia Qingchen sebagai musuh yang kuat. Namun, kata-kata yang diucapkan oleh hewan peliharaan dan pelayan Xia Qingchen menyebabkan dia sangat kecewa. Suatu ketika, pemuda yang penuh semangat itu sampai-sampai memanfaatkan orang lain dan melupakan persahabatan mereka. Jejak angin malam bertiup dengan sedikit rasa dingin. Gongsun Wuji membungkus dirinya dengan jubahnya, anehnya tampak kesepian. Dari jauh, Xia Qingchen menghela nafas tanpa daya, lupakan. Saya akan pergi dan menguji kultivasi saya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan kepadanya setelah saya mendapatkan kembali posisi saya sebagai 1000 kavaleri kriket. Bab 653, Tantangan yang dipaksakan. Graji dan Liansing masing-masing menerima tanda identitas prajurit dan mengikuti Xia Qingchen ke menara bela diri di sudut kamp militer. Di pintu masuk, ada pemberitahuan tentang menara bela diri. Ide umumnya adalah dengan token identitas, seseorang dapat masuk sebulan sekali. Semakin tinggi level menara bela diri, semakin sulit tantangannya, namun pahala-pahala akan lebih melimpah setelah menang. Di usiaku, selama aku bisa menampilkan kekuatan transformasi kelima tingkat bintang menengah, aku bisa mendapatkan posisi militer Qian Xiaoqi. Itu tidak sulit. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Bahkan Wan Xiaoqi punya kesempatan untuk menantangnya. 2 orang dan seekor anjing masuk ke menara bela diri. Begitu mereka masuk, mereka tertarik dengan ki spiritual yang menakjubkan. Ki spiritual di sini 10 kali lipat dari dunia luar, hampir sebanding dengan kuil di punggung bukit langit dan bulan. Seperti yang diduga dari wilayah keren, menara bela diri kamp militer manapun adalah tempat terbaik di punggung bukit langit bulan. Mata Liansing berbinar. Jika dia berkultivasi di sini, kekuatannya akan meningkat pesat. Hahaha, dunia keren, aku, Dugu Yibai, datang. Graji juga sangat bersemangat, seolah-olah dia bisa melihat adegan dirinya mengalahkan semua favorit surga lagi. Menara bela diri itu memiliki total 10 lantai,
dan semakin tinggi lantainya, semakin melimpah ki spiritualnya. Ketika Xia Qingchen tiba di tingkat ke-7, kepadatan roh ki di sini sudah mencapai 20 kali lipat dari dunia luar. Berkultivasi di sini selama beberapa hari setara dengan setengah bulan di dunia luar. Berhenti. Ketika mereka sampai di lantai 7, teriakan nyaring terdengar dari area tengah, mundur ke lantai 6. Lantai ini bukan untuk Anda tantang. Jika seseorang berhasil dalam tantangan di lantai 7 dan penantang berusia di bawah 20 tahun, mereka bisa mendapatkan posisi Qian Xiaoqi. Xia Qingchen mengerutkan kening. Saya di sini untuk menantang level ke-7. Kenapa saya tidak bisa? Petik 2. Dia menilai orang yang berbicara. Dia mengenakan baju besi tebal dengan karakter, besar di dadanya. Dia seharusnya menjadi penjaga lantai 7. Jika seseorang lulus ujiannya, mereka akan menjadi Qian Xiaoqi dan memperoleh banyak poin prestasi. Tidak ada alasan. Aku bilang tidak, jadi tidak. Saya akan menantang level ke-7 di lain hari. Pria parubaya lapis baja itu berkata dengan tegas. Lelucon yang luar biasa. Seseorang hanya bisa memasuki menara bela diri sebulan sekali, dan waktu lainnya adalah 30 hari kemudian. Hak apa yang dia miliki untuk menyia-nyiakan waktu 30 hari? Xia Qingchen berbicara dengan dingin, kamu mungkin merasa bosan menjadi wali. Kalau begitu, jangan jadi salah satunya. Graji memimpin, Tuan Chen, saya pergi dulu. Beraninya kamu mempersulit Tuanku Chen. Mata Liansing menyipit, anjing bodoh, apa yang kamu katakan? Bukankah seharusnya dia anak Abe Touch? Dengan itu, dia terbang lebih dulu, tidak mau kalah. Bagaimanapun, menara bela diri tidak menetapkan aturan bahwa mereka harus bertarung sendirian, jadi tidak ada masalah bagi mereka berdua untuk bergabung. Graji terbang, mengeluarkan labu kristalnya di udara, dan menyorotkannya ke The Guardian. Liansing mengenakan sarung tangan tulangnya dan menuangkan kekuatan mengerikannya ke pelindung itu. Sang penjaga berdiri diam, seperti pedang tajam yang menusuk ke tanah. Dia memegang pedang hitam lebar terbalik di tangannya, matanya acuh tak acuh. Dia tidak mendengarkan nasihat yang baik. Jika kamu bersikeras menantangku, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Dia tidak melakukan gerakan apapun, hanya memegang pedang hitam itu dengan kedua tangannya dan memutarnya dengan lembut. Pedang ki yang mengejutkan meledak dari pedang hitam lebar itu. Udara berdengung akibat luka tersebut, dan percikan samar muncul di udara. Hati-hati, mata Xia Qingchen menyipit, dan dia segera mengeksekusi teknik gerakannya hingga batasnya. Pada saat kritis, dia bergegas ke depan mereka berdua. Mundur, kalian bukan tandingannya. Begitu dia selesai berbicara, pedang tajam ki menebas. Xia Qingchen menghunus pedangnya, dan pergelangan tangannya berputar terus-menerus. Dia menggunakan ujung pedangnya untuk membuat beberapa bunga pedang sebelum dia mampu sepenuhnya menetralkan pedang kilauannya. Graji dan Liansing masih sok, mata sang pembentuk terbuka lebar. Ibu, pemberitahuan di bawah ini bohong, bukan? Disebutkan dengan jelas bahwa The Guardian level pertama berada di level bintang menengah dengan 9 transformasi. Bagaimana itu bisa menjadi level bintang yang hebat? Perbedaan satu tingkat seperti langit dan bumi. Liansing juga tercengang. Jika dia berada pada transformasi ke-9 tingkat bintang menengah, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung dan yakin bahwa dia bisa lulus ujian dan menjadi Qian Xiaoqi. Namun, tidak perlu mempertimbangkan posisi seorang bintang besar. Satu gerakan sudah cukup untuk melukainya. The Guardian berkata dengan suara yang dalam, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa level ini bukan untuk Anda tantang, tapi itu tidak termasuk Anda. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Rambut tebal di keningnya tidak bisa menyembunyikan tatapan tajamnya. Dia menatap lurus ke arah Xia Qingchen, jejak keterkejutan terlihat di matanya, kamu masih sangat muda, tapi ilmu pedangmu sangat luar biasa. Di antara semua pendekar pedang yang pernah kulihat dalam hidupku, tidak satupun dari mereka yang bisa menandingimu dalam ilmu pedang. Semakin ahli seseorang dalam seni pedang, semakin banyak orang yang bisa melihat betapa luar biasanya gerakan Xia Qingchen. Yang disebut, melihat kebenaran secara detail. Teknik pedang Xia Qingchen yang tampaknya biasa sebenarnya berada pada tingkat alam transenden. Bahkan dia harus mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Jika mereka berada pada level kultivasi yang sama, dia pasti akan kalah. Sayang sekali Anda datang pada waktu yang salah hari ini. Lain kali, Anda mungkin bisa lulus ujian dengan ilmu pedang Anda yang luar biasa. Kata pelindung itu dengan menyesal. Dia sangat menghargai seni pedang Xia Qingchen.
Namun, tidak nyaman untuk mengatakannya. Anda memujinya sebagai orang yang luar biasa dan surgawi hanya karena dia memiliki ilmu pedang dasar. Xia Qingchen mengangkat pedang patahnya dan mengarahkannya ke pelindung dari jauh. Dia berbicara dengan tenang, kamu tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang. Dia ingin lulus ujian dan tidak perlu menunggu ujian berikutnya. Hehe, pelindung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Saya adalah pedang suci nomor 1 di wilayah militer Barat Laut, dan saya dituduh tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang. Ironis sekali. Aku akui ilmu pedangmu hebat, tapi bukan gayamu meremehkan orang lain seperti ini, katanya dengan tatapan tajam. Dentang, penjaga itu menghunus pedangnya dan meletakkan pedang hitam besar itu di bahunya. Matanya tajam. Aku hanya bisa menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa kamu masih jauh dari itu. Kekuatan posisi bintang utama mengalir ke pedang raksasa hitam dari telapak tangannya. Gumpalan api hitam yang menari menyebar di permukaan pedang besar hitam itu. Dia melompat, dan tubuhnya berputar seolah jatuh. Bila pedang besar hitam di bahunya membentuk lintasan hitam pekat saat berputar, memotong udara dengan suara rintihan. Ketika rotasi mencapai puncaknya, percikan api beterbangan di udara, dan kekuatannya sangat besar. Api padang rumput bintang. Pelindung itu berteriak. Busur cahaya bintang yang berkilauan menyapu dalam radius 3 sang dari Xia Qingchen. Pada saat ini, Xia Qingchen akhirnya bergerak. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu penuh dengan kekurangan, namun kamu mengaku sebagai pedang suci nomor 1 di wilayah militer Barat Laut. Benar-benar tidak ada orang lain di wilayah militer Barat Laut. Bukan saja dia tidak mundur, tapi dia juga mengangkat pedangnya dan menebasnya dari atas. Manusia dan pedang menjadi satu. Dia menyatu dengan pedang dan telah mengolahnya ke alam kesempurnaan. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Bayangan pedang setinggi 200 kaki yang tampaknya telah terwujud menebas. Ledakan. Bayangan pedang melonjak dan langsung menebas busur percikan api. Dengan suara teredam yang mengejutkan, aliran udara yang kuat meledak, mendorong Dendam dan Lian Xing, yang tidak jauh, mundur. Aliran udara meledak di tengahnya, dan lubang besar sedalam manusia muncul di tanah. Ada pecahan batu dan tanah di mana-mana. Bab 654, Pedang Suci di atas. Sedikit lagi dan tabrakan ini akan menembus menara tingkat ke-7. Graji menoleh dan melihat bahwa The Guardian telah benar-benar jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia masih mempertahankan postur membawa pedang hitam di bahunya, tapi bagian belakang pedang hitam itu telah menghancurkan pelindung bahu yang keras dan tertanam di dagingnya. Sungai darah mengalir di bahunya. Dia kemudian melihat ke arah Xia Qingchen. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, tangan kanannya memegang pedang dan mengarahkannya ke tanah. Dia dengan tenang berkata, tahukah kamu seberapa dangkal ilmu pedangmu? Penjaga itu menatap Xia Qingchen dengan tatapan kaget. Dia bahkan melupakan rasa sakit di bahunya dan darahnya mendidih. Dia berseru dan dengan penuh semangat bertanya, apa nama serangan itu? Manusia dan pedang menjadi satu. Penjaga itu gemetar dan berkata, lalu, itu bukan teknik pedang yang bisa digunakan manusia, kan? Meskipun mereka hanya saling bertukar pukulan sesaat, pelindung itu, yang mahir dalam ilmu pedang, dapat dengan jelas merasakan seni pedang Xia Qingchen yang sangat mendalam. Setiap bagiannya alami dan tanpa cacat. Mustahil bagi manusia untuk melakukan ilmu pedang sesempurna itu. Bahkan para pedang suci yang telah mengembangkan seni pedang selama beberapa ratus tahun tidak akan mampu mencapai level Xia Qingchen. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru bangkit dan membungkuk. Di depan pedang suci, junior ini buta dan menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan saya. Di antara para ahli, yang satu bisa menilai kekuatan yang lain dalam semalam. Di matanya, seni pedang Xia Qingchen jelas berada pada tingkat dewa, melampaui manusia. Itu hanya teknik pedang sederhana, namun kamu menyebutnya teknik pedang. Anda masih terlalu berpengalaman dan tidak memahami esensi sebenarnya dari pedang Dao. Xia Qingchen dengan tenang menyingkirkan pedangnya. Kamu benar, pedang suci. Kata pelindung itu dengan penuh semangat. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang. Di hadapan Xia Qingchen, pemahamannya tentang seni pedang bagaikan setetes air di lautan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang seni pedang. Kalau begitu, aku sudah lulus penilaian. Xia Qingchen menarik pedangnya kembali ke sarungnya dan bertanya. Tanpa berkata apa-apa, The Guardian mengambil segel batu dari sudut, langsung menulis surat, dan meninggalkan bekas di atasnya. Kirimkan ke aula urusan militer dan tukarkan dengan tanda identitas Qian Xiaoqi.
The Guardian menawarkannya dengan kedua tangan dengan hormat. Dia kemudian melihat ke arah Drew dan Lian Xing, bagi mereka, sayang sekali mereka tidak bisa menjadi Qian Xiaoqi. Xia Qingchen tidak mempersulitnya. Aturannya ada di sana, dan dia tidak punya cara untuk melawannya dan memberi mereka identitas Qian Xiaoqi. Mereka akan pergi dan menantang level ke-6. Xia Qingchen mengamati sekeliling, berapa lama saya bisa tinggal di sini paling lama? Dia bertanya. Tempat ini sangat cocok untuk budidaya, baik dari segi energi spiritual atau kondisi pertempuran. Paling lama 3 hari. 3 hari sudah cukup. 1 hari berkultivasi di sini setara dengan 2 bulan di dunia luar. Graji, Lian Xing, naik ke tingkat ke-6. Setelah Xia Qingchen memberikan instruksinya, dia pergi ke sudut di tingkat ke-7. Saat dia mengembangkan teknik jantung, dia diam-diam mempraktikkan tahap terakhir dari teknik pengendalian pedang yang sebenarnya dalam pedang abadi pikirannya. Itu adalah level tersulit untuk dikembangkan dalam teknik pengendalian pedang yang sebenarnya. Itu sangat sulit, dan bahkan jika seseorang memiliki pengalaman mengolahnya, mereka masih perlu melakukan banyak upaya untuk berhasil. 1 tahun kemudian, dia akan memenuhi janjinya dan pergi ke rumah Yu Hualong untuk menghancurkan keluarganya. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berkultivasi. Sang pelindung melihat ini dan berseru, ilmu pedang Sang Santo Pedang sudah tak tertandingi di dunia, tapi dia masih pekerja keras. Di sisi lain, mereka yang disebut jenius pedang di kamp militer masih sombong. Inilah yang menyebabkan kesenjangan antar manusia perlahan-lahan melebar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pelindung itu terus mengawasi Xia Qingchen. Di saat yang sama, dia juga menunggu dengan cemas. 3 hari kemudian, Xia Qingchen menghentikan kultivasinya dan berdiri dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari kultivasimu? Pelindung itu bertanya dengan prihatin. Waktunya terlalu sedikit, kata Xia Qingchen dengan menyesal, hasilnya minimal. Basis budidayanya hanya meningkat 1/10, dan dia masih jauh dari transformasi ke 8 tingkat bintang menengah. Adapun seni bela diri, dia mengeluarkan pedang yang patah dan menjentikannya. Pedang yang patah itu terbang ke udara. The Guardian diam-diam kecewa. Tampaknya tidak ada kemajuan. Sebelumnya, Xia Qingchen sudah tahu cara mengendalikan pedang. Namun, pada saat berikutnya, pedang yang patah itu berputar dan benar-benar melesat ke arah Xia Qingchen. Suot Sein, berhati-hatilah dengan pedangmu. Pelindung itu buru-buru mengingatkan. Ada banyak kasus di mana dia melukai dirinya sendiri karena dia tidak cukup terampil. Bahkan ada pula yang secara tidak sengaja menikam dirinya sendiri hingga tewas. Namun, pada saat pedang yang patah itu menembus Xia Qingchen, dia melompat dan mendarat di atas pedang yang patah itu dengan sangat lincah. Pedang yang patah membawanya dan terbang 3 putaran di udara di atas tingkat ke-7. Selama minggu ketiga, kaki Xia Qingchen tidak stabil dan dia melompat turun. Dia kemudian menyingkirkan pedang patahnya dengan menyesal. Saya hanya belajar sedikit. Lupakan. Saya akan meluangkan waktu saya untuk mengolahnya. Saya tidak bisa terburu-buru dalam teknik pedang ini. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin dendam dan Lian Xing dan meninggalkan lantai 7. Hanya The Guardian yang berdiri di sana dengan kaget. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia berdiri di sana dengan tercengang. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan berseru, pedang kinesis terbang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di bulan tengah. Xia Qingchen, seorang junior di tingkat bintang menengah, sebenarnya berhasil melakukannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Pedang suci. Dia pasti seorang pedang suci di dunia. Penjaga ingin segera menyusul, tetapi dia memiliki misi yang harus diselesaikan dan tidak bisa meninggalkan lantai 7. Dia hanya bisa merasakan penyesalan dan kesakitan. Saat ini, serangkaian langkah kaki ringan perlahan turun dari lantai 8. Itu adalah seorang pemuda bermata mengantuk dengan rambut acak-acakan. Usianya sekitar 20 tahun, dan dia memegang pedang merah yang indah di tangannya. Dia menguap saat dia berjalan. Ketika The Guardian melihat ini, dia segera maju dan berlutut dengan satu kaki. Kami memberi penghormatan kepada Tuan Muda ketiga. Posisi penjaga posisi bintang utama di Angkatan Darat setidaknya adalah Qian Xiaoqi. Namun, di hadapan seorang pemuda berpakaian kasual yang tidak mempedulikan citranya, ia justru begitu rendah hati. Itu karena Tuan Muda ketiga di depan mereka adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung oleh siapapun.
Dia adalah putra ketiga dari penguasa istana militer. Lu Gufan. Eksistensi macam apa penguasa istana itu? 8 wilayah militer dan kelompok pertempuran perbatasan semuanya berada di bawah komando penguasa istana. Perwira militer berpangkat tertinggi di wilayah militer barat laut adalah seorang jenderal. Namun, masih ada panglima di atas jenderal, dan penguasa istana berada di atas panglima. Mudah untuk membayangkan betapa tingginya status putra tuan istana. Ketika para jenderal wilayah militer barat laut melihat tuan muda ini, mereka harus mengambil inisiatif untuk berlutut dan memberi penghormatan. Terlebih lagi, dia hanyalah 1.000 kavaleri kriket kecil. Apakah budidaya tuan muda nyaman? Pelindung itu memandang tuan muda ketiga yang baru saja bangun dan merasa sangat tertekan. Faktanya, dia adalah penjaga lantai 8 dan bertanggung jawab untuk menguji Wan Xiaoqi. Namun, tuan muda ketiga menyukai lingkungan budidaya di tingkat ke-8 dan memaksanya ke tingkat ke-7. Inilah sebabnya dia menyarankan Xia Qingchen dan para penantang lainnya untuk datang lagi lain kali. Itu karena Xia Qingchen dan yang lainnya tidak tahu bahwa dia tidak menantang penjaga tingkat ke-7. Dia menantang The Guardian tingkat ke-8. Dengan kata lain, dia tidak lulus ujian Qian Xiaoqi tetapi ujian Wan Xiaoqi. Bab 655, Kemunculan Awal Musuh. Namun, fakta bahwa tuan muda ketiga telah menempati lantai 8 adalah rahasia besar yang tidak bisa diberitahukan kepada orang luar. Jadi, dia hanya bisa menyembunyikannya. Saya baik-baik saja. Setelah tidur selama beberapa hari, saya jauh lebih energik. Tuan muda ketiga berkata dengan wajah lelah dan menguap. Dia melihat ke arah penjaga yang terluka dan berkata, itu aneh. Mungkinkah seseorang datang untuk menantang level ke-7 saat saya sedang tidur? Petik 2. Ya, 2 orang dan seekor anjing. The Guardian tidak berani menyembunyikan apapun. Tuan muda ketiga tertawa, ketiga sial itu. Selama ini, mereka harus datang sekarang. Jika mereka kalah, itu adalah nasib buruk mereka. Itu bukan urusanku. 1 orang dan 1 anjing memang kalah, tapi orang lainnya, kata penjaga dengan suara yang dalam. Dia melihat luka di bahunya dan tidak melanjutkan. Apa? Tuan muda ketiga, yang baru saja setengah tertidur, langsung menatap tajam ke matanya. Berapa umur pihak lain? Jika usianya lebih dari 40 tahun, maka tidak perlu mengatakan apapun. Saya tidak peduli. Mencapai tingkat Wan Qi pada usia 40 tahun bukanlah hal yang luar biasa. Tuan muda ketiga, jumlah pihak lainnya kurang dari 20. Begitu dia selesai berbicara, angin kencang bertiup di depannya. Itu adalah tuan muda ketiga. Dia menggunakan teknik gerakan yang luar biasa dan tiba di depan pelindung dalam 1 langkah. Dia menekan luka di bahunya dan berkata, apakah kamu memberitahuku bahwa seseorang yang belum genap 20 tahun telah lulus penilaian Wan Qi? Petik 2. Ya, The Guardian menahan rasa sakitnya dan dengan cepat berkata. Dia Gongsun Wuji. Tuan muda ketiga terkejut. Di wilayah militer barat laut, jenius termuda dan paling menjanjikan, serta satu-satunya yang berpotensi menjadi kavaleri Wan Qi, adalah Gongsun Wuji. Tidak, pelindung itu merasa bahunya tidak terlalu sakit seperti sebelumnya dan melanjutkan, sejujurnya, Gongsun Wuji pernah menyamar dan menantangku. Namun, dia dikalahkan olehku dalam 3 langkah. Gongsun Wuji bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setengah dari orang ini. Apa, ada surga favorit yang begitu kuat di Angkatan Darat Barat Laut kita? Tuan muda ketiga sangat terkejut. Tidak hanya itu, ilmu pedang orang ini luar biasa, dan dia berada di level Sword Sein. Kata pelindung itu setelah hening beberapa saat. Murid tuan muda ketiga berkontraksi. Pelindung di depannya adalah pendekar pedang nomor 1 di Legiun Barat Laut. Sebagai seorang pendekar pedang, dia dengan tulus yakin dengan ilmu pedang penjaga. Dibandingkan denganmu, seberapa kuatkah seni pedangnya? Tuan muda ketiga bertanya. Tuan muda ketiga, tolong jangan menghina pedang suci itu. Kata pelindung itu dengan getir. Bagaimana keterampilan pedangku bisa dibandingkan dengan miliknya? Tuan muda ketiga meninju dadanya dan berkata, apakah kamu serius? Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Tidak peduli seberapa besar The Guardian mengagumi pihak lain, dia tidak bisa meremehkan dirinya sendiri seperti ini, bukan? Hehe, aku juga berharap begitu, pelindung itu tersenyum pahit, tapi dibandingkan dengan ilmu pedang milik Sword Sein itu, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak percaya ada pendekar pedang hebat di dunia ini. Tuan muda ketiga terkejut. Dia segera mengejar menuruni tangga,
tapi Xia Qingchen dan yang lainnya sudah pergi jauh. Kemana dia bisa pergi untuk menemukannya? Karena tidak mau menerima hal ini, dia mencoba memeriksa catatan masuk menara bela diri dan memastikan nama Xia Qingchen. Xia Qingchen, tuan muda ketiga menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya. Bahkan jika namanya tidak ada di papan universal, bukankah seharusnya namanya ada di daftar perjalanan ke bulan? Sayangnya, dia tidak mendapatkan satu pun. Xia Qingchen sepertinya muncul begitu saja. Tidak mungkin sebongkah emas tidak memiliki sedikit pun cahaya. Tuan muda ketiga ragu dengan perkataan penjaga. Dia berhenti sejenak, lupakan. Parade militer akan diadakan beberapa hari lagi. Saya akan mengujinya secara pribadi. Xia Qingchen datang ke aula urusan militer dengan membawa surat di tangannya. Hanya dengan surat pangkat militer 1000 kavaleri kriket, tidak ada yang berani mempersulitnya. Dia dengan lancar bertemu dengan penanggung jawab Balai Urusan Militer, seorang personel logistik yang telah mencapai pangkat 1000 kavaleri kriket. Tuan Xia benar-benar muda dan menjanjikan. Kepala Balai Urusan Militer berkata dengan sopan. Xia Qingchen bertukar beberapa kata sederhana dan menyerahkan surat itu kepadanya. Tuan, tolong periksa. Haha, mengapa surat Tuan Xia perlu diperiksa? Kepala Balai Urusan Militer melirik tanda itu dan tertawa, saya akan membantu Tuan Xia mendapatkan token identitas Gunung Seribu Jangkrik. Dia mengeluarkan piring kristal dan memindahkan informasi Xia Qingchen ke dalamnya. Tuanku, saat ini Anda adalah seorang sersan, kan? Ya, apakah ada masalah? Xia Qingchen bertanya. Kamu belum mengambil tugas apapun setelah menjadi kopral, kan? Tanya Kepala Departemen Urusan Militer. Sesuai aturan, mereka yang belum menjalankan tugasnya tidak bisa melalui prosedur promosi. Sekarang, pergi dan atur prajurit di bawahmu. Setelah prosedur selesai, barulah Anda bisa mendapatkan identitas pengendara 1000 punggung. Xia Qingchen mau tidak mau merasa tidak berdaya. Gongsun Wuji telah menghabiskan 500 poin prestasi untuk memberinya posisi kopral, tetapi tidak hanya tidak berguna, tetapi juga menjadi beban. Dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ekstra. Bisakah kamu meminta seseorang melakukannya untukmu? Waktu Xia Qingchen sangat berharga, dan dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan program yang rumit. Kepala Balai Urusan Militer sangat toleran, tentu saja bisa. Selama ada surat penunjukan pribadi, tidak akan ada masalah. Baiklah, Xia Qingchen melirik ke langit. Masih ada waktu sebelum pertemuan dengan Gongsun Wuji. Dia memutuskan untuk pergi dan menemui 10 prajurit yang belum pernah dia temui sebelumnya. Setelah dia pergi, Ketua Aula Urusan Militer mengumpulkan semua informasi di atas meja. Ketika Wakil Ketua Balai melihat ini, dia berkata dengan terkejut, Ketua Balai, Tuan Xia ini akan kembali lagi nanti. Bukankah akan merepotkan jika menyimpannya sekarang dan pergi lagi nanti? Jangan khawatir, Kepala Aula tersenyum misterius, dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat. Wakil Ketua Aula melihat informasi di piring kristal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Ini, siapa yang mengatur prajurit-prajurit ini untuk Tuan Xia? Mengapa orang-orang ini ada di sini? Masing-masing dari 10 prajurit itu adalah seorang playboy terkenal di kota Liangsu. Ia dilahirkan di berbagai keluarga besar dan kecil serta memiliki temperamen yang keras kepala dan sulit diatur. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan tertentu dan tidak mudah menerima orang lain. Kedatangan mereka menimbulkan banyak penderitaan di kalangan kepala daerah militer Barat Laut. Mereka tidak tahu harus menyerahkan pengelolaannya kepada siapa. Rencana awalnya adalah membagi mereka menjadi beberapa kelompok agar lebih mudah mendisiplinkan mereka secara individu. Tapi kenapa sekarang semuanya menjadi milik Xia Qingchen? Dia hanyalah seorang prajurit muda tanpa nama. Akankah para playboy arogan itu mendengarkan kata-katanya? Bisa dibayangkan bahwa Xia Qingchen tidak akan mampu menekan mereka. Latar belakang salah satu dari orang-orang itu akan mampu membuat Xia Qingchen menahan diri dan tidak berani mendisiplinkan mereka. Butuh waktu lama sebelum dia bisa mengumpulkan 10 orang dan berhasil melaporkan pekerjaan mereka. Saya khawatir Tuan Xia kita telah menjadi sasaran beberapa orang penting di militer, kata Kepala Balai Urusan Militer sambil tersenyum tipis. Wakil Ketua Aula sangat setuju. Xia Qingchen mampu memobilisasi 10 kekayaan Noveau di bawah namanya tanpa mengedipkan mata. Status dan kekuasaannya seharusnya sebesar gunung di Angkatan Darat Barat Laut. Namun, jagoan besar mana yang benar-benar akan menyentuh sosok kecil yang baru saja masuk militer? Bab 656, jangan salah paham.
Pertama-tama mari kita buat garis yang jelas dengan Tuan Xia ini. Kami tidak akan menyinggung perasaannya, kami juga tidak akan memihaknya. Kata Kepala Balai Urusan Militer. Wakil Ketua Aula setuju. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin takut pula mereka. Mereka harus berhati-hati dalam segala hal, dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan mereka terbalik. Ada banyak contoh serupa, jadi mereka harus berhati-hati. Saat ini, di sudut selatan kamp militer, 10 tentara menerima perintah dan berkumpul di tempat latihan dengan malas. Kami telah berada di kamp militer selama lebih dari 10 hari, dan mereka akhirnya mengatur agar kami memiliki atasan. Seorang tuan muda bermata licik berkata sambil tersenyum. Saya dengar itu adalah seorang pemuda yang lebih muda dari kita. Seorang pria muda dengan ciri-ciri halus berkata dengan sedikit meremehkan, wilayah militer Barat Laut benar-benar meremehkan kami. Itu benar. Apakah kamu tidak meremehkan kami? Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, sangat tidak puas dengan atasan mereka. Kami memiliki 10 orang. Ini menunjukkan bahwa ketika resimen Serigala Langit melawan hantu Arhat Bulan Gelap sendirian, kopral ini tidak terlihat. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya memiliki tatapan kejam di matanya. Ke-10 dari mereka sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Bertahun-tahun yang lalu, mereka telah membentuk resimen Serigala Langit yang terkenal. Melalui berbagai sumber daya dari keluarga masing-masing, anggota resimen Serigala Langit semuanya sangat kuat. Yang terburuk adalah di level bintang menengah pertama. Yang terkuat adalah pria dengan bekas luka di depannya, yang berada pada transformasi kedua level bintang menengah. Namun, keluarga bangsawan tempat mereka berasal memiliki niat untuk melemahkan karakter mereka dan tidak mengizinkan mereka menjadi jenderal begitu mereka keluar. Mereka diminta memulai dari menjadi tentara. Dari segi kekuatan, semuanya bisa menjadi Bai Xiaoji. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang yakin bahwa seorang kopral kecil bertanggung jawab atas mereka. Beritahu kami, bagaimana kami akan menyambut kopral kami ketika dia tiba. Pria dengan bekas luka pisau itu tertawa sinis. Hehe, lupakan saja. Dia hanyalah seorang kopral kecil dengan kulit lembut dan daging empuk. Akan merepotkan tidak peduli bagaimana jika dia terbunuh secara tidak sengaja. Ini sungguh merepotkan. Kami adalah sekelompok jenius, tetapi kami akan dipimpin oleh seekor babi, dan kami tidak dapat dengan mudah membunuh babi itu. Saat mereka berbicara, di kejauhan, seorang prajurit komunikasi menunggangi seekor binatang iblis dan berkata, "Kaptenmu ada di sini, berbarislah untuk menyambutnya." 10 dari mereka tertawa dan dengan malas berbaris. Timnya tidak seimbang, dan bahkan pakaian mereka pun tidak rapi. Semuanya memiliki ekspresi yang ceroboh. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti tentara, mereka jelas-jelas hooligan jalanan. Hati-hati dengan gambarmu. Setidaknya kamu harus memiliki sikap yang baik terhadap atasanmu. Prajurit komunikasi itu menegur dengan ketidakpuasan. 10 dari mereka masih malas seperti biasanya, dan mereka berteriak lemah, "Selamat datang, Kapten." Prajurit komunikasi tidak berdaya. Kelompok orang kaya Nouvelle ini akan menjadi seperti kanker jika dikirim ke wilayah militer. Dia sama sekali tidak bisa mengharapkan mereka menjadi prajurit yang berkualitas. Namun, latar belakang mereka tidak kecil, dan mereka tidak bisa dipecat sesuka hati. Dia bahkan merasa simpati pada kapten yang memimpin mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menekan mereka? Setelah menunggu beberapa saat, mereka bersepuluh berkata, "Di mana dia? Apa-apaan ini, membuat kita menunggu dengan sia-sia. Hehe, kamu hanya seorang kopral yang buruk, namun kamu masih mengudara." Inilah mentalitas sosok kecil setelah mereka meledak. Mereka tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi dengan sedikit kekuatan. Sayangnya, dia menghadap kita. Dia tidak punya hak untuk menjadi sombong. Prajurit komunikasi juga terkejut. Itu tidak benar. Kapten tadi berada tepat di belakangnya. Biarpun dia mengendarai binatang iblis, itu mungkin lebih cepat, tapi pihak lain seharusnya tidak terlalu lambat, kan? 10 orang itu menjadi semakin tidak sabar, jadi mereka berpencar. Mereka tergeletak di tanah atau bersandar di pohon, tanpa disiplin apapun. Saat ini, siapa yang memberimu izin untuk bubar? Suara dingin dan jauh terdengar. Suara itu sangat halus dan tidak dapat ditemukan. 10 dari mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan lokasi Xia Qingchen. "Keluar, apa yang kamu lakukan diam-diam?" Pemuda berwajah bekas luka itu mendengus. Sesosok kecil dari lumpur sedang bermain-main dengan mereka.
Licik, bukankah aku selalu berada di sini? Kali ini, suara itu terdengar jelas di telinga mereka. Selain itu, bisnisnya semakin dekat, dan tekanannya meningkat pesat. Mereka tanpa sadar mendongak dan menemukan titik hitam kecil di awan tak berujung. Lihat ke langit. Pemuda bermata licik itu memandang ke langit dengan heran. Orang-orang lainnya menoleh dan tercengang. Itu pasti sejenis burung, kan? Namun, ketika sosok itu mendarat dan mendekat, anggota resimen serigala langit semuanya terkejut. Itu adalah seseorang. Seseorang dengan tangan di belakang punggung, kakinya menginjak udara, jatuh langsung dari awan. Astaga, apakah dia gila? Dia akan melompat turun dari langit. Melihat Xia Qingchen benar-benar jatuh tepat ke arah mereka, 10 dari mereka sangat ketakutan dan buru-buru menyingkir. Ini gila, dia pasti bunuh diri. Bahkan elit tingkat bulan akan mati jika mereka melompat turun seperti ini. Namun, yang mengejutkan mereka adalah, ketika Xia Qingchen masih berada 1000 kaki di atas tanah, anehnya sosoknya berhenti di udara. Kemudian, dengan tangan di belakang punggung, dia dengan santai berjalan turun dari langit. Seolah-olah dia menggunakan langit sebagai tangga untuk berjalan perlahan. Ling, melewati kehampaan. Pria dengan bekas luka pisau itu menghirup udara dingin. Itu adalah kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada di atas level bulan tengah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang, termasuk prajurit komunikasi, menatap Xia Qingchen dengan keterkejutan di mata mereka saat dia perlahan turun dari langit. Xia Qingchen seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana, berjalan selangkah demi selangkah. Ketika dia berada 100 kaki di atas kepala mereka, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian adalah prajuritku. Pertanyaan acuh tak acuh menyebabkan anggota resimen serigala langit gemetar. Orang-orang yang sedang berbaring atau bersandar di tanah semuanya berdiri tanpa sadar. Mereka menelan ludah mereka dengan keras dan menatap Xia Qingchen yang turun dari langit. Ketika Xia Qingchen benar-benar mendarat di tanah, mereka menemukan bahwa sebuah bayangan telah melewati kaki Xia Qingchen. Itu adalah pedang patah milik Xia Qingchen. Dengan mengandalkan pedang terbang abadi, dia bisa mendarat seolah-olah dia sedang menginjak langit. Dia menyingkirkan pedang yang patah itu dan melihat pakaian serta postur berdiri mereka. Baru saja, bukankah kalian semua mengatakan ingin membunuhku? Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, saya di sini, para jenius, lakukan sesukamu. Para anggota resimen Skywolf benar-benar ketakutan dengan sosok Xia Qingchen yang melayang di udara. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memahami kultivasi Xia Qingchen. Pada akhirnya, pemuda berwajah bekas lukalah yang bereaksi lebih dulu. Pakar macam apa Xia Qingchen itu? Bagaimana dia bisa menjadi komandan prajurit belaka? Tidak menjadi masalah memberinya kekuatan militer di wilayah militer barat laut. Saya Wang Fugui dari keluarga Wang di sebelah barat kota Liangsu, pemuda berwajah bekas luka itu berkata dengan bangga. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Xia Qingchen. Siapa yang bertanya apakah kamu kucing atau anjing? Pemuda berwajah bekas luka itu ingin menggunakan latar belakang keluarganya untuk mengintimidasi Xia Qingchen. Siapa yang tahu bahwa pihak lain tidak akan memberinya muka sama sekali? Seorang komandan prajurit kecil benar-benar berpikir dia mampu. Saya lebih dari cukup untuk menjadi ksatria dari 100 triad. Jangan berpikir aku akan mendengarkan perintahmu dengan sukarela, kata pemuda berwajah bekas luka itu. Xia Qingchen mengangkat dua jari dan berkata dengan tenang, saya ingin memperjelas dua hal. Pertama, saya memang mampu. Jari Xia Qingchen menarik garis antara dia dan pemuda yang memiliki bekas luka itu. Retakan mengerikan sepanjang 30 kaki tiba-tiba muncul. Tanah yang berceceran membuat wajah pemuda yang terluka itu sakit, dan sekelompok pemuda pemberontak mundur karena terkejut. Semua orang, termasuk pemuda berwajah bekas luka, tersentak. Posisi bintang tengah, tahap akhir. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa pemuda ini, yang lebih muda dari mereka, sebenarnya memiliki kultivasi yang mengerikan. Kedua, Anda salah paham. Saya tidak punya waktu untuk memerintahkan Anda kru yang beraneka ragam. Anda mungkin tidak layak menerima perintah saya. Saya di sini, kata Xia Qingchen dengan tenang. Saya di sini hanya untuk bertemu kalian dan mengucapkan selamat tinggal setelah itu. Bab 657, Orang Baik Tidak Memimpin Pasukan. Setelah mengatur pasukan, dia akan menyelesaikan tugasnya dan dapat kembali ke aula urusan militer untuk menjadi kavaleri beranggotakan 1000 orang. Anggota geng Sirius sangat marah. Mereka disebut kru beraneka ragam.
Kamu pikir kamu bisa menghina orang lain hanya karena kamu lebih kuat? Pemuda yang terluka itu bertanya. Kapten macam apa kamu? Xia Qingchen awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menghentikan langkahnya. Dia mencabut pedangnya dengan backhand dan mengarahkannya ke dada pemuda berwajah bekas luka itu, penghinaan. Lihatlah seperti apa penampilanmu. Pakaian tidak rapi, tidak ada postur militer, kekuatan biasa-biasa saja tetapi merasa benar sendiri. Menyebutmu sebagai kru yang beraneka ragam sudah merupakan suatu kehormatan. Geng Sirius adalah kelompok seni bela diri terkenal di kota Liangsu. Bagaimana mereka bisa difitnah sebagai kru yang beraneka ragam? Saya tidak yakin. Kamu hanya seorang kopral kecil, kamu tidak punya hak untuk menghakimi kami. Kata pemuda berwajah bekas luka dengan mata terbuka lebar. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah seorang komandan prajurit? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Dia menggoyangkan telapak tangannya, dan pemberitahuan penilaian menara bela diri muncul di depannya. Qian Mingqi, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengevaluasi kamu? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Para anggota resimen Serigala Surgawi tersentak. Kavaleri 1000 naga. Hanya ada 100.000 kavaleri kriket di wilayah militer Barat Laut. Ini adalah tujuan yang telah mereka perjuangkan dengan kerja keras selama paruh pertama hidup mereka. Namun, Xia Qingchen telah mencapai ini di usia yang sangat muda. Pemuda berwajah bekas luka itu melemparkan armornya dengan marah. Jadi bagaimana jika dia memiliki pangkat militer yang tinggi? Latar belakang keluargaku lebih tinggi darimu, kamu tidak berhak mengendalikanku. Xia Qingchen melirik baju besi di tanah, dan tatapannya menjadi dingin. Sebagai atasanmu, aku memerintahkanmu untuk mengambilnya. Bagaimana kita bisa menginjak-injak dan meninggalkan properti tentara? Mengapa kamu peduli? Pemuda berwajah bekas luka itu melepas fambracenya dan terus melemparkannya ke tanah. Aku, Wang Fugui, tidak akan menjadi tentara lagi, oke. Menjadi tentara hanyalah sebuah pilihan bagi mereka di masa depan. Dibandingkan dengan orang biasa, mereka memiliki pilihan yang lebih baik dan tidak perlu tinggal di kamp militer untuk menderita. Kamu bisa memamerkan kekuatanmu kepada siapapun yang kamu mau, itu bukan urusanku. Wang Fugui terkekeh. Dia tidak hanya melempar armor itu ke tanah, tapi dia juga menginjaknya dengan belati, dengan sengaja memprovokasi dia. Sebagai keluarga Wang yang terkenal di kota barat di kota Liangsu, siapa yang berani melakukan apapun padanya? Sebagai atasanmu, tentu saja aku bisa mengendalikanmu. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Anda meremehkan atasan Anda, menginjak-injak lencana istana militer, dan mengabaikan disiplin militer. Apa yang harus menjadi hukuman Anda? Petik 2. Menurut hukum, hukuman yang paling ringan adalah pengusiran dari militer, dan hukuman yang paling berat adalah pemenggalan kepala, jawab tentara itu. Dalam situasi saat ini, dikeluarkan dari militer saja sudah cukup. Namun, pihak lain sudah meremehkan wilayah militer Barat Laut. Faktanya, tidak ada hukuman baginya untuk dikeluarkan dari militer. Jadi itu pemenggalan kepala menurut hukum. Xia Qingchen memegang pedang yang patah itu dan berbicara perlahan. Wang Fugui baru saja menyadari bahwa masalahnya agak serius, tetapi dia tetap menolak untuk menundukkan kepalanya. Sebaliknya, dia berkata lebih tegas lagi, kamu telah menggunakan hukuman militer, kamu akan dihukum berat. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen benar-benar berani mengambil risiko menyinggung klan Wang di barat kota dan melanggar aturan untuk membunuhnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Pedang patah Xia Qingchen tersapu. Pedang dingin yang menggigit Qi tersapu. Wang Fugui baru berada pada transformasi kedua tingkat bintang menengah. Bagaimana dia bisa memblokir pedang ini? Dia langsung dipenggal. Adegan berdarah itu benar-benar membuat takut 9 pesolek lainnya. Mereka langsung tersentak kembali ke akal sehatnya. Ini bukanlah dunia luar, tapi kawasan militer yang dijaga ketat. Apapun yang melanggar aturan mungkin akan dilenyapkan. Mungkin sebagian orang akan mempertimbangkan latar belakang mereka, tetapi sebagian lagi tidak. Apakah ada orang lain yang tidak mau menerima disiplin dari atasan? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Astaga, 9 orang yang tersisa segera berdiri tegak dan merapikan pakaiannya. Tak ada lagi tanda-tanda sinisme di wajah mereka. Sekarang, kalian semua, lapor ke tempat latihan. Ya, tidak ada yang berani untuk tidak taat, dan mereka segera menjadi patuh seperti tikus. Xia Qingchen menyingkirkan pedang patahnya dan menatap mayat Wang Fugui dengan ekspresi tenang. Dia tidak suka membunuh orang, tapi dia memahami prinsip bahwa orang yang penuh belas kasihan tidak bisa memimpin pasukan.
Angkatan darat berbeda dari dunia luar. Dia selalu menertawakan bantahan orang luar dan tidak suka bersikap kalkulatif. Angkatan darat berbeda. Di dunia luar, kekuatan itu penting, tapi di angkatan darat, martabat lebih penting daripada kekuatan. Martabat seorang atasan tidak perlu dipertanyakan atau ditantang. Kalau tidak, dia tidak akan mampu meyakinkan massa dan memimpin pasukan. Inilah alasan mengapa Xia Qingchen begitu kejam dan tegas dalam tindakannya. Saat dia hendak pergi, orang kaya baru yang bermata licik dari 9 orang kaya baru itu meninggalkan grup dan kembali sambil tersenyum. Melapor kepada Kopral, prajurit Ma Yuanze telah bersumpah untuk mengikuti Kopral tersebut sampai kematiannya dan bersedia melakukan apapun demi Kopral tersebut. Bagaimana mungkin seseorang yang berani membunuh Wang Fugui memiliki latar belakang yang buruk? Dia adalah orang pertama yang mengetahui masalah ini dan membuat keputusan yang bijaksana. Xia Qingchen tidak menolaknya. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kamp militer, dan dia memang membutuhkan 1 atau 2 orang untuk menjalankan tugas untuknya. Pergi ke aula urusan militer dan bantu aku menyiapkan token identitas kavaleri 1000 kriket, lalu kirimkan ke sini kepadaku. Dia menyerahkan surat dari Menara Bela Diri dan surat kuasa kepada Ma Yuanze. Yang terakhir segera melakukan pekerjaannya, merasa bersyukur. Hati Xia Qingchen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melirik ke langit yang semakin gelap dan berangkat ke kota Liangsu. Legiun penjaga hanya berjarak 30 mil dari kota Liangsu. Mudah bagi warriors untuk sampai ke sana. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Xia Qingchen memasuki kota Liangsu. Kota ini luar biasa dan mulia. Apa yang dilihatnya hanyalah sebuah sudut terpencil di dekat gerbang kota Liangsu. Tanah suci alam sejuk berada di pusat kota. Xia Qingchen tiba di sebuah restoran yang cukup ramai seperti yang dijanjikan, Paviliun Empyrean. Ketika dia sampai di kamar pribadi, Gongsun Wuji dan sekelompok jenderal asing sudah menunggu di sana. Saya minta maaf atas keterlambatan dan membuat Anda menunggu. Xia Qingchen berbicara dengan nada meminta maaf. Sebenarnya dia tidak terlambat. Sebaliknya, dia tiba 1 jam lebih awal. Namun, Gongsun Wuji sepertinya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan para jenderal ini, jadi dia datang sangat awal. Kedatangan Xia Qingchen membuat mereka berhenti bicara. Ekspresi Gongsun Wuji berubah menjadi gembira. Saudara Xia, ayo, duduk di sampingku. Dari 2 kursi di sampingnya, 1 kosong. Itu disiapkan untuk Xia Qingchen. Yang lainnya adalah ajudan terpercayanya. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya dia melekat pada Xia Qingchen. Gongsun Wuji menarik Xia Qingchen untuk duduk dan memperkenalkannya kepada rekan-rekannya dengan penuh ketulusan, semuanya, ini pemuda yang selalu kusebutkan padamu, Xia Qingchen. Dia adalah pemuda yang menentang Southern Ridge bulan surgawi. Saya tidak menyangka dia akan datang ke wilayah militer barat laut kita. Ayo, bersorak, mari kita sambut dia di tim kita. Semua jenderal tersenyum saat mereka bersulang untuk Xia Qingchen. Xia Qingchen membalasnya satu per satu. Pada saat ini, seorang jenderal menjulurkan kepalanya dari luar pintu dan melambaikan tangannya dengan ekspresi cemas. Tuan Gongsun, informasi penting. Gongsun Wuji hanya bisa meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Saudara Xia, saya akan keluar sebentar. Sinyuan, kamu dan saudara-saudara lainnya akan minum-minum bersama saudara Xia. Sinyuan, orang kepercayaannya, mengangguk gembira. Namun, saat Gongsun Wuji keluar, Xin Yuan sepertinya sudah melupakan Xia Qingchen. Dia bahkan tidak menatap matanya dan terus minum bersama rekan-rekannya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Xia Qingchen tertinggal di sudut. Salah satu jenderal tidak tahan lagi dan berinisiatif untuk bersulang, Saudara Xia, selamat datang. Namun, Xin Yuan menghentikan sang jenderal dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Zhou, lebih baik tidak bersulang untuk orang seperti ini. Banyak jenderal saling memandang. Mengapa Xin Yuan mengatakan hal seperti itu? Bab 658, terlalu menekan orang. Jenderal Zhou tercengang. Dia tersenyum dan mencoba memuluskan segalanya untuk Xia Qingchen, Bai Mingqi dari Xin Yuan. Jika ada kesalahpahaman, kita bisa membicarakannya setelah jamuan makan. Makna di balik perkataannya adalah dia tidak ingin Xia Qingchen terlihat buruk di depan umum dan tidak bisa turun dari panggung. Bagaimanapun, Xia Qingchen adalah teman Gongsun Wuji, dan dia tidak bisa bersikap begitu kasar padanya. Salah paham. Hehehe. Xin Yuan meminum secangkir anggur dan berkata, kecuali aku buta atau tuli. Jika kamu tidak percaya padaku,
kamu bisa bertanya pada pria Xia ini apa yang telah dia lakukan. Banyak perwira tinggi militer secara alami mengalihkan pandangan mereka ke arah Xia Qingchen, merasa sangat bingung. Hal apa yang bisa membuat Xi Yuan begitu marah? Xia Qingchen mengucapkan setiap kata, menutup mata terhadap tatapan orang lain. Katakan sesuatu. Apakah kamu tuli? Xin Yuan membanting cangkir anggur ke atas meja dan mencibir, kamu tidak malu menyebutkannya, kan? Xia Qingchen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, memperlakukannya seperti bola udara. Dia datang ke sini hari ini untuk bertatap muka dengan teman lamanya, Gong Sun Wuji. Dan tidak sedikit pula Bai Xiaoqi yang asing. Kebenaran kejadian itu hanya bisa dijelaskan kepada Gong Sun Wuji. Siapa Xi Yuan ini? Dia menginginkan penjelasan, tapi Xia Qingchen harus menyatakannya dengan jelas. Apakah mereka memperlakukannya, Xia Qingchen, sebagai seorang prajurit? Karena kamu tidak punya wajah untuk mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Tahukah Anda bahwa Tuan Gongsun telah berhasil menangkap sekelompok dewa kekejian bulan gelap? Xin Yuan dipenuhi dengan kebencian. Bai Xiaoqi yang hadir semuanya bersuka cita dan memuji, tentu saja saya tahu. Tuan Gongsun adalah pahlawan dari 3 pasukan dan membunuh sekelompok dewa kekejian tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Semua orang di wilayah militer Barat Laut membicarakan hal ini sekarang. Bahkan Tuan kita Wan Xiaoqi Yu telah memujinya. Namun, dari rumor yang beredar, tampaknya Tuan Gongsun belum diberi hadiah yang sesuai. Para jenderal wilayah militer Barat Laut selalu jelas tentang penghargaan dan hukuman. Dia tidak akan pernah pelit dengan imbalan yang pantas diterimanya. Namun, Gongsun Wuji adalah satu-satunya yang telah membunuh beberapa dewa kekejian, namun dia tidak menerima imbalan apapun. Benar-benar tidak terbayangkan. Itu karena Tuan Gongsun kita peduli dengan persahabatan lama kita dan memberikan semua keuntungannya kepada serigala yang tidak tahu berterima kasih. Xin Yuan berkata dengan kebencian. Ah, semua orang kaget, dia menyerah. Tidak, Tuan Gongsun sedang menyerang Wan Xiaoqi sekarang. 5 dewa kekejian setara dengan 500 poin prestasi. Ya, apa yang dipikirkan Tuan Gongsun? Beberapa kavaleri yang lebih berpengalaman juga mencoba menerobos ke Wan Xiaoqi. Pada saat kritis seperti itu, bagaimana dia bisa memberikan poin pahala yang berharga kepada orang lain? Penonton sangat bersemangat. Mereka semua adalah bawahan terpercaya Gongsun Wuji. Begitu Gongsun Wuji menjadi Wan Xiaoqi, apakah mereka akan kehilangan keuntungan? Paling tidak, dia bisa ditempatkan pada posisi yang lebih baik. Orang-orang seperti Xi Yuan bahkan bisa dipromosikan menjadi Qian Xiaoqi oleh Gongsun Wuji. Inilah mengapa Xi Yuan sangat tidak menyukai Xia Qingchen. Dia sebenarnya tidak merasa kasihan pada Gongsun Wuji, tapi dia merasa getir atas masa depan yang telah hilang. Meskipun 500 poin prestasi sulit didapat, hal itu seharusnya tidak terlalu berdampak pada Tuan Gongsun, bukan? Jenderal Zhou bertanya. Xin Yuan tertawa dingin dan tidak bisa menahan amarahnya. Tuan Yu telah menyebarkan berita bahwa Tuan Gongsun tidak berniat untuk maju, jadi dia dikecualikan dari lingkup penyelidikan. Maksudnya adalah sekeras apapun Gongsun Wuji bekerja, dia tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi Tuan Yu dan menjadi Wan Xiaoqi. Kecuali kekuatannya sendiri meroket dan dia lulus ujian di lantai 8 menara bela diri. Namun, mereka sangat menyadari betapa sulitnya ujian di lantai 8 menara bela diri itu. Mustahil bagi seseorang untuk mencapai posisi bintang utama dalam hidupnya. Apa? Mengapa Tuan Yu begitu penting? Itu benar. Bukankah itu terlalu kasar? Dia hanya mentransfer beberapa poin prestasi dan dia dihukum seberat itu. Petik 2. Kelompok jenderal menjadi gempar, sangat gempar. Dari perkataannya, bisa dirasakan bahwa Gongsun Wuji sudah tidak disukai lagi. Sebagai bawahan Gongsun Wuji, mereka tidak hanya tidak dapat menikmati manfaat dari promosinya, tetapi mereka juga akan terlibat. Tidak heran Xi Yuan tiba-tiba dipenuhi kebencian. Ketika Gongsun Wuji mentransfer poin prestasinya, dia hanya mengerutkan kening dan tidak memiliki banyak pendapat. Sekarang karena hal itu menyangkut kepentingan intinya, dia akhirnya berubah menjadi bermusuhan dan sangat kesal. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak begitu. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Hati para jenderal yang selama ini berkumpul di sekitar Gongsun Wuji mulai goyah. 100 mingki Xi Yuan, apakah ini benar? Mengapa Nyonya Gongsun tidak menyebutkannya? Jenderal Zhou berkata dengan enggan. Wu Xiang tertawa dingin dan menatap Xia Qingchen, dia tidak menyebutkannya karena dia tidak ingin menyakiti persahabatan teman lamanya. Dia tidak ingin dia merasa bersalah karenanya.
Hati Xia Qingchen tergerak saat mendengar ini. Ternyata Gongsun Wuji ikut terlibat karena hal tersebut, namun ia khawatir akan merasa malu, sehingga ia merahasiakannya. Dari segi karakter, Gongsun Wuji benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pikiran para jenderal berubah, dan mereka tidak lagi berminat untuk minum ketika mencoba mencari jalan keluar. Kapal Gongsun Wuji mungkin akan tenggelam, dan mereka harus mencari jalan keluar lain. Semua ini dilakukan dengan sukarela oleh Tuan Gongsun. Kita tidak bisa menyalahkan Tuan Muda Xia untuk ini, kan? Jenderal Zhou berkata dengan nada adil. Gongsun Wuji melakukan ini karena kesetiaannya. Bagaimana dia bisa melampiaskan kemarahannya pada Xia Qingchen karena hal ini? Hehehe, hehe. Xin Yuan tertawa dingin, lalu tahukah Anda untuk apa guru Gongsun berkorban begitu banyak? Petik 2. Xin Yuan melampiaskan seluruh kemarahannya pada Xia Qingchen. Sebagai gantinya, kamu tidak berterima kasih. Orang yang menerima bantuan besar dari Tuan Gongsun ini sebenarnya menjilat wajahnya dan mengatakan bahwa para dewa keji itu dibunuh olehnya. Saya merasa kasihan pada Tuan Gongsun. Xin Yuan bertepuk tangan. Setelah mendengar ini, banyak jenderal memandang Xia Qingchen dengan lapisan tambahan penghinaan di mata mereka. Gongsun Wuji telah membayar mahal untuk ini, tapi yang dia terima hanyalah tanggapan yang tidak berperasaan. Banyak jenderal, seperti Xin Yuan, mau tidak mau melampiaskan amarahnya pada Gongsun Wuji. Jadi seperti ini, Bai Xiaoqi, yang bermarga Zhou, dengan dingin meletakkan cangkir anggurnya di atas meja dan berkata, lalu aku penasaran. Wajah apa yang dimiliki orang seperti itu untuk menghadiri jamuan makan? Petik 2. Hehe, tidak disangka aku bahkan bersimpati padanya. Untungnya, Bai Mingqi dari Sinyuan mengingatkan saya. Kalau tidak, aku harus bersulang untuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah itu nasib buruk selama setengah tahun? Petik 2. Dalam sekejap mata, Xia Qingchen menjadi sasaran kritik publik. Xia Qingchen terdiam dan tidak menjelaskan banyak hal. Pertama, mereka tidak layak, dan kedua, Xia Qingchen memang merasa bersalah di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya 500 poin prestasi akan membawa begitu banyak masalah bagi Gongsun Wuji. Yang bermarga Xia, kenapa kamu belum meninggalkan tempat ini? Xin Yuan mengomel. Xia Qingchen akhirnya berbicara dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu mengundangku ke sini? Mata Xin Yuan membelalak. Tentu saja, dia tidak berani melampaui batasannya dan hanya bisa berkata, ngomong-ngomong, semua orang di sini adalah Bai Xiaoji, atasanmu. Anda hanya seorang komandan tentara. Apa hak Anda untuk duduk bersama kami? Petik 2. Xin Yuan melihat keluar dan melihat Gongsun Wuji belum kembali. Matanya menyipit, sebagai bawahan, bukankah seharusnya kamu berlutut dan bersulang kepada atasan kita? Petik 2. Jika dia tidak membalas dendam pada Xia Qingchen, akan sulit bagi villa baru untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, lebih baik tinggalkan jalan keluar. Jika Anda terlalu memaksakan orang lain, itu sama saja dengan memotong jalan mundur Anda sendiri. Bab 659, Meminta Masalah. Hahaha, Xin Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Anda hanyalah seorang prajurit yang mengandalkan amal. Beraninya Anda mengajari kami, sekelompok kavaleri beranggotakan 100 orang, bagaimana berperilaku. Petik 2. Dia memecahkan gelas anggur di tangannya ke tanah dan berkata dengan tegas, saya memerintahkan Anda sebagai kavaleri beranggotakan 100 orang, Kapten Xia, berlutut. Para jenderal lainnya menyaksikan dengan dingin dari samping, mengabaikan intimidasi klan Sinyuan terhadap Xia Qingchen. Hanya saja Xia Qingchen jauh lebih tenang dari yang dibayangkan siapapun. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya minum sendiri. Kau sedang mencari kematian. Aku akan memberimu beberapa tamparan dan kamu akan tahu bahwa kamu baik-baik saja. Xin Yuan menginjak meja makan dan menendang makanannya. Pecahan porselen kebetulan meledak ke arah Xia Qingchen. Namun, Xia Qingchen sepertinya tidak melakukan gerakan apapun. Ketika porselen itu berjarak 3 kaki dari Xia Qingchen, tidak diketahui kekuatan apa yang ditimbulkannya dan tiba-tiba terpental. Ia kemudian mengikuti lintasan aslinya dan melesat kembali dengan kecepatan lebih cepat. Xin Yuan terkejut. Untungnya, sebagai seorang prajurit, dia telah mengalami banyak pertempuran dan tidak sebanding dengan sekuntum bunga di rumah kaca. Dia menekuk kakinya dan melompat di tempat, nyaris menghindari pecahan porselen. Setelah dia mendarat dengan mantap, matanya melotot dan dia berteriak, kamu akan dihukum berat menurut hukum militer.
Dia mengeluarkan batang 3 bagian di tubuhnya. Jika tongkat ini mengenai tubuh seseorang, tidak akan menyebabkan keluarnya darah, tetapi akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan begitu, ketika Gongsun Wuji kembali, dia tidak akan bisa merasakan bahwa Xia Qingchen telah dianiaya. Kecuali Xia Qingchen mengeluh. Namun, apakah dia punya wajah untuk melakukannya? Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Gongsun Wuji mengangkat tongkat 3 bagiannya dan dengan kejam menghantamkannya ke bahu Xia Qingchen. Bayangan hitam menghantam dengan keras. Namun, Xia Qingchen tetap tenang. Hanya ketika tongkat 3 bagian hendak mengenai dia, dia dengan santai mengangkat sumpit di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Bang! Tampaknya itu adalah gelombang sederhana, tetapi penuh dengan kekuatan misterius. Hal ini justru menyebabkan staf 3 bagian melakukan serangan balik dan memukul wajah Xin Yuan. Dengan suara teredam, tanda batang terang tertinggal di tengah wajah Xin Yuan. Mulut dan hidungnya berdarah. Ini benar-benar membuat Xin Yuan marah. Dia adalah Bai Xiaoji yang perkasa, namun dia telah melukai dirinya sendiri karena memberi pelajaran kepada seorang prajurit. Bagaimana dia akan menghadapi rekan-rekannya di masa depan? Kamu sedang mencari kematian. Xin Yuan sangat marah, saudara-saudara, komandan prajurit ini tidak patuh. Bagaimana kita harus mengajarinya bagaimana berperilaku? Para jenderal lainnya memecahkan cangkir mereka dan berdiri. Xia Qingchen telah menunda masa depan mereka, dan ini sudah menjadi dendam lama. Sekarang, dia bahkan berani menjadikan mereka musuh di depan umum, sama sekali tidak memandang apa yang mereka lakukan. Ini adalah dendam baru. Dendam lama dan baru telah muncul, jadi bagaimana dia bisa melepaskan nama keluarga Xia yang tidak tahu berterima kasih ini dengan mudah? Kurang ajar. Bagaimana mungkin kamu, seorang kopral belaka, bisa begitu lancang di depan divisi 13? Petik 2. Kavaleri beranggotakan 800 orang menyerang pada saat yang sama, tidak peduli dengan status mereka. Xia Qingchen perlahan meletakkan sumpitnya dan berkata dengan tenang, bukankah lebih baik jika kita melakukan ini lebih awal? Jika Anda bisa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya, mengapa menggunakan mulut Anda? Ketika serangan tiba, Xia Qingchen membanting telapak tangannya ke atas meja dan melompat. Pada saat yang sama, dia terlalu malas untuk melepaskan seluruh kultivasinya, hanya menekannya hingga transformasi ke 3 tingkat bintang menengah. Kibumi ke surga. Dia bahkan menggunakan teknik bela diri yang tidak dia gunakan. Namun, itu lebih dari cukup untuk menangani beberapa Bai Xiaoji. Tidak, itu adalah penindasan total. Pusaran udara muncul di sekelilingnya, dan semua serangan tersedot ke dalam pusaran tersebut. Mereka mengikuti pusaran, berputar dan bertabrakan satu sama lain. Untuk sesaat, tangisan ketakutan dan kesakitan bercampur menjadi satu. Enyah, pergi. Xia Qingchen dengan tenang berteriak, dan pusaran itu meledak, membuat mereka terbang sejauh 30 kaki. Mereka semua terbanting ke meja makan atau dinding kamar pribadi. Dalam sekejap, anggur dan makanan berserakan di seluruh tanah, dan ratapan terdengar di mana-mana. Xin Yuan menarik napas dalam-dalam. Mereka adalah sekelompok Bai Xiaoji, tapi mereka diberi pelajaran oleh seorang kapten. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kekuatan Xia Qingchen? Bukankah dia seekor katak di dasar sumur yang tinggal di daerah terpencil seperti punggung bukit langit dan bulan dan tidak memiliki pandangan jauh ke depan? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Setelah sadar kembali, Xin Yuan berbalik dan memarahi, kurang ajar. Anda hanya seorang komandan tentara, beraninya Anda memukuli Bai Xiaoqi. Mereka memberontak. Mereka benar-benar memberontak. Pergi ke aula keadilan militer dan mengeluh. Wilayah militer Barat Laut tidak bisa menahan hal-hal yang tidak patuh seperti ini. 100 kavaleri kuat lainnya juga sangat marah dan bergema. Menyinggung atasan Anda di wilayah militer Barat Laut adalah kejahatan besar. Tunggu saja sampai tendonmu dipotong dan kamu akan dikeluarkan dari militer. Sekelompok orang mengibaskan anggur dan makanan di tubuh mereka dan berkata dengan kesal. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat Xia Qingchen, posisi militer mereka lebih tinggi darinya. Tindakan Xia Qingchen pasti akan mengakibatkan hukuman berat. Silakan, dibandingkan dengan tempat yang dipenuhi serigala, Xia Qingchen tidak ternoda. Di luar kamp militer, mereka semua berpakaian santai dan tidak memiliki posisi, jadi bagaimana mereka bisa menyinggung atasan mereka? Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka mundur 10.000 langkah,
akankah sekelompok 100 kavaleri gagah berani ingin melaporkan 1000 kavaleri gagah berani karena pembangkangan? Orang-orang di aula hukum militer akan tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi. Xin Yuan mengepalkan tangannya. Sejujurnya, situasinya sudah di luar kendalinya. Dia awalnya ingin diam-diam memberi pelajaran pada Xia Qingchen. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan keributan besar. Dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Gongsun Wuji. Namun, Gongsun Wuji bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi lebih baik jangan kembali. Xin Yuan sudah lama mempertimbangkan untuk pindah ke sekolah lain, tapi dia belum mengambil keputusan. Setelah kejadian ini, dia hanya bisa gigit jari dan memutuskan hubungan dengan Gongsun Wuji. Saat mereka hendak pergi, seorang pemuda berwajah licik bergegas ke lantai 2. Dia secara alami adalah Ma Yuanze, yang telah membantu Xia Qingchen menjalankan tugas dan pergi untuk menyelesaikan posisi 1000 kavaleri kriket. Ketika mereka tiba di kamar pribadi yang diceritakan Xia Qingchen kepada mereka, mereka menemukan bahwa kamar pribadi itu telah hancur berkeping-keping, dan interiornya berantakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan masuk, merasa tercengang. Dia kebetulan melihat sekelompok jenderal berteriak dan bertengkar di Xia Qingchen. Melihat para jenderal, mereka semua adalah jenderal kecil seperti kavaleri 100 anak panah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin untuk sekelompok orang ini. Mereka benar-benar mencari Raja Neraka di tengah malam. Dia sebenarnya berani menyentuh Grand Duke. Sebelumnya, Xia Qingchen bahkan telah membunuh seorang anggota klan Wang di wilayah barat kota. Namun, dia tahu bahwa Xia Qingchen tidak mau berdebat dengan sekelompok jenderal berpangkat rendah. Dia memutar matanya dan segera memahami pikiran Xia Qingchen. Dia diam-diam berpikir, bukankah ini saatnya aku tampil? Dia mengubah penampilannya yang licik dan menunjukkan sifat pesoleknya. Kalian, apakah kalian bosan hidup? Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan Xin Yuan dan yang lainnya, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Tidak ada yang mengenalinya, dan mereka semua tampak asing. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak tahu siapa dirimu, Ma Yuanze? Ma Yuanze mengambil gada dan memukul Bai Qiaoqi terdekat dengan gada tersebut. Tingkat budidaya yang terakhir tidak setinggi Ma Yuanze, jadi dia tidak bisa mengelak dan terkena tongkat. Ma Yuanze, ekspresi wajah 100 penghukum berubah saat mereka mengenalinya. Baru-baru ini, ada beberapa anggota baru di Legiun Barat Laut, dan Ma Yuanze adalah salah satunya. Kekuatannya tidak hanya lebih tinggi dari sebagian besar kavaleri bersayap 100, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang kuat. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jenderal yang dipukuli segera menahan amarahnya dan berkata dengan wajah datar, Tuan Muda Ma, kami tidak tahu bagaimana kami telah menyinggung perasaan Anda. Tolong beritahu kami. Bersihkan ibumu. Kamu menuding Tuanku Xia dan bertanya bagaimana kamu telah menyinggung perasaanku. Ma Yuanze mengutuk. Mengapa? Apakah Ma Yuanze mengenal Xia Qingchen? Latar belakang keluarga Xin Yuan tidaklah kecil, jadi dia tidak takut pada Ma Yuanze. Dia mendengus, maka aku akan menyarankanmu untuk menjauh dari pria Xia itu. Dia adalah kapten yang tidak menghormati atasannya dan melukai kita. Dia akan segera dihukum oleh aula hukum militer. Jika Anda tidak menikmatinya, menjauhlah sejauh mungkin. Mendengar ini, Ma Yuanze tercengang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu tidak berhenti untuk waktu yang lama. Apa yang Anda tertawakan? Kamu pikir kami tidak bisa melakukannya? Xin Yuan mendengus. Dia telah berada di Angkatan Darat selama bertahun-tahun, jadi dia pasti memiliki kekuatan. Tanpa diduga, Ma Yuanze tertawa dan berkata, Kapten, tahukah kamu siapa Tuan Xia yang berdiri di depanmu ini? Bab 660, memberi hormat kepada atasan. Xin Yuan mengejek dan berkata, saya tahu itu. Seorang kopral. Dia hanya seorang kopral kecil. Dia tidak berani mengatakannya kepada orang lain, tetapi dia secara pribadi menyaksikan Xia Qingchen diangkat sebagai kopral. Apakah dia mencoba membodohinya? Hehe, maaf, Tuan Xia sudah menjadi 1000 orang kuda. Ma Yuanze berkata dengan nada meremehkan. Hahaha, sangat disayangkan, posisi komandannya diberikan kepadanya oleh Tuan Gongsun kita. Xin Yuan mencibir. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Xia Qingchen akan menjadi 1000 kavaleri kriket setelah 3 hari. Kebencian Ma Yuanze semakin dalam, dengan kemampuan Tuan Xia, mengapa dia hanya menjadi komandan prajurit? Pemukulanmu ini tidak ada gunanya. Dia mengeluarkan tanda identitas militer yang terukir di aula urusan militer.
Ada 3 ukiran berbentuk pedang di bagian depan. 1 berbentuk prajurit, 2 berbentuk 100 kavaleri gagah berani, dan 3 lainnya, kavaleri 1000 naga. Dia kemudian membaliknya ke depan, memperlihatkan 3 kata, Xia Qingchen. Buka mata anjingmu dan lihat lebih dekat. Token macam apa ini? Ma Yuanze berteriak. Wajah Xi Yuan dan para jenderal lainnya tiba-tiba menegang. 1000, ribuan token kavaleri kriket. Dia telah melihat dengan jelas dengan matanya sendiri bahwa Xia Qingchen telah ditunjuk sebagai kopral bawahannya. Itu baru 3 hari. Bagaimana dia bisa menjadi penunggang 1000 orang dalam semalam dan menjadi atasannya? Berdasarkan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, dia hanya bisa menjadi kavaleri beranggotakan 100 orang paling banyak. Kecuali dia masih menyembunyikan budidayanya. Tapi apakah itu mungkin? Gongsun Wuji adalah anak ajaib di generasinya. Dia hanya berhasil menjadi penunggang 1000 orang dengan bantuan sumber daya budidaya yang kaya di wilayah militer barat laut. Xia Qingchen telah tinggal di punggung bukit Skaimun yang kecil. Sudah sangat beruntung baginya untuk dapat menembus kultivasinya saat ini. Bagaimana dia bisa mencapai level kuda 1000 punggung? Sekelompok anjing buta. Ma Yuanze memegang token itu dan menamparkan Xi Yuan dengan keras. Qian Ren berkuda di depan, kenapa kalian tidak berlutut untuk memberi penghormatan? Wajah Xi Yuan dipukul dan dia merasakan sakit yang membakar. Namun lebih dari itu, dia merasa terhina. Kamu hanyalah seekor anjing yang memanfaatkan kekuatan tuanmu. Apakah Anda pikir Anda bukan siapa-siapa hanya karena Anda mengandalkan 1000 kavaleri kriket? Atasan langsung kami adalah Tuan Gongsun, bukan Xia Qingchen. Saat ini, kami juga mengenakan pakaian kasual, jadi kami tidak perlu memberikan penghormatan kepadanya. Xin Yuan mengangkat lehernya dan berkata dengan tertib. Jadi bagaimana jika mereka adalah 1000 kavaleri jangkrik? Mereka tidak berada di bawah yurisdiksinya, jadi mereka tidak perlu mendengarkan perintahnya. Ah, benarkah? Lalu mengapa kalian semua bersikeras agar saya, Sang Kopral, berlutut dan bersulang untuk Anda sekarang? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dalam situasi yang sama, ketika identitas mereka diubah, mereka akan mempunyai alasan yang berbeda. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa pergi ke aula hukum militer dan melihat apakah mereka akan menghukum kami. Xin Yuan mencibir. Saat dia berbicara, dia pergi bersama para jenderal. Namun, saat mereka tiba di pintu masuk, Xia Qingchen muncul di hadapan mereka dengan tangan di belakang punggung. Dia berkata dengan tenang, saya bisa menghukum kalian semua dengan 1000 kavaleri saya. Mengapa mengganggu balai hukum militer? Petik 2. Xi Yuan dan yang lainnya merasakan bahwa Xia Qingchen benar-benar marah dan akhirnya menahan diri. Xi Yuan berkata, kami berada di bawah Lord Gongsun. Jika kita tidak menghadap Buddha, paling tidak kita menghadap para biksu, bukan? Bagaimana kamu akan menjawab dia karena telah melukai kita? Xia Qingchen tertawa pelan, ketika kalian semua bersikeras membuatku berlutut dan ingin mengeroyokku, mengapa kalian tidak mempertimbangkan Tuan Gongsun kalian? Petik 2. Dia telah lama melihat bahwa kelompok kavaleri berkekuatan 100 orang ini hanyalah rumput di tembok dan tidak setia. Jika Gongsun Wuji mempercayai mereka, cepat atau lambat dia akan dirugikan. Xi Yuan mengertakkan gigi dan berkata, Xia, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya sudah berada di wilayah militer barat laut selama bertahun-tahun, apakah menurut Anda saya takut kepada Anda? Kamu hanyalah 1000 kavaleri kriket yang tidak berpengalaman, aku punya cara untuk mempersulitmu bergerak. Dia tidak berbohong. Ia lebih berpengalaman dari Gongsun Janji, namun budidayanya tidak setinggi Gongsun Janji, sehingga ia belum dipromosikan. Dalam hal koneksi militer, dia secara alami jauh melampaui Xia Qingchen, yang baru saja tiba. Berdebar. Balasan Xia Qingchen padanya adalah sebuah tendangan. Xin Yuan ditendang di bagian perut. Dia segera menutupi perutnya yang kesakitan dan berlutut di tanah, wajahnya pucat. Yang aneh adalah dia tidak menghindar. Xia Qingchen memandang yang lain dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin berlutut sendiri? Atau kamu ingin aku melakukannya? Petik 2. Ekspresi ratusan kavaleri Punisher berubah lagi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berlutut dengan rasa malu di hati mereka. Kami memberi penghormatan kepada Xia Qian. Baru kemudian Xia Qingchen menarik kembali kekuatan astral yang mengalir di permukaan tubuhnya. Tuan Xia, jangan repot-repot dengan sekelompok ini. Anda masih ingin mengambil kelompok pertempuran Anda sendiri, kata Ma Yuanze. Karena Xia Qingchen telah menjadi 1000 penunggang kriket,
hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemui pasukannya sendiri. Dia mengangguk. Dia terlalu malas membuang waktunya untuk sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Namun, begitu dia berbalik, dia menemukan seorang pria dengan wajah pucat berdiri di luar pintu dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Gongsun Wuji yang kembali. Dia mengepalkan tangannya di belakang punggungnya, menunjukkan gelombang di hatinya. Ketika dia melihat ke arah Xing Yuan lagi, sedikit kelicikan muncul di wajahnya seolah rencananya telah berhasil. Dia sudah lama menyadari bahwa Gongsun Wuji telah kembali dan diam-diam mengawasi dari luar. Oleh karena itu, ketika Xia Qingchen menendangnya, dia tidak melawan. Mereka ingin Gongsun Wuji melihat adegan Xia Qingchen menindas mereka. Saudara Gongsun, ekspresi Xia Qingchen tulus, dan dia sepertinya tidak merasa bersalah. Gongsun Wuji mengangkat tangannya, kamu tidak perlu menjelaskannya. Saya melihat semuanya. Xin Yuan mencibir dalam hatinya. Inilah yang dia inginkan. Dia segera melangkah maju dan memasang ekspresi kompromi. Tuan Gongsun, kami baik-baik saja. Tolong jangan mempersulit Tuan Xia. Ketiga jenderal yang kesal itu pun melangkah maju dan berkata, ya, saya hanya berlutut. Tidak apa. Dari nada bicara mereka, seolah-olah mereka telah sangat menderita, namun mereka melakukan yang terbaik untuk membela Xia Qingchen. Orang yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa mereka adalah bawahan yang setia dan baik yang peduli pada gambaran besarnya. Gongsun Wuji berjalan melewati Xia Qingchen dan tiba di depan halaman baru. Dia mengulurkan tangannya dan mendukung Xia Qingchen. Bangun. Pak, saya baik-baik saja. Saya hanya berlutut sebentar, kata Xin Yuan dengan ekspresi bersalah. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja menutupi perutnya yang sudah tidak sakit lagi, dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Apa yang salah? Apakah kamu terluka? Gongsun Wuji bertanya dengan ekspresi gelap. Saya baik-baik saja. Xin Yuan menggelengkan kepalanya, tidak sakit lagi. Tidak sakit, kan? Baguslah kalau tidak sakit. Gongsun Wuji mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan memukul perut Xin Yuan dengan keras. Pukulan ini datang dengan sangat tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dan dengan kekuatan yang besar. Tendangan itu jauh lebih kuat daripada tendangan Xia Qingchen. Xin Yuan berteriak di tempat dan segera meringkuk di tanah sambil memegangi perutnya dan berteriak. Para jenderal di tempat kejadian semuanya tercengang. Mengapa Gongsun Wuji tiba-tiba melukai Xin Yuan dengan parah? Tuan Gongsun, Xin Yuan menjerit kesakitan, apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa? Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, karena ia melihat wajah dingin Gongsun Wuji di matanya. Mengapa? Tentu saja karena tendangan saudara Xia terlalu ringan. Saya akan menambahkan pukulan lain sehingga Anda akan mengingat pelajaran ini selamanya. Tuan Gongsun, Tuan Xialah yang mempermalukan kami, jelas Xin Yuan, tidak apa-apa jika Anda tidak mencari keadilan bagi kami, tetapi Anda malah menghukum kami dengan berat. Apakah kamu tidak takut mempermalukan saudara-saudara kita? Petik 2.